sahabat Kompas.com, senang sekali saya Ovi Natalia kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program terbaru kami, Ngulik Bisnis. Dan seperti yang sahabat Kompas.com ketahui bahwa program Ngulik Bisnis ini kita akan mengupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan dunia bisnis tentunya dari berbagai macam perspektif. Di episode sebelumnya kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, namun di episode kali ini kita juga sudah kehadiran narasumber yang tidak kalah luar biasa, yaitu VP Sales dan Marketing Paramount Petals, Bapak Mario Susanto. Dan di episode kali ini kita akan membahas apa sih pentingnya ruko untuk tempat usaha. Dan tentunya untuk seluruh sahabat Kompas.com yang ingin memulai usaha atau ingin menggeluti bisnis tertentu, lokasi serta tempat usaha ini menjadi elemen yang paling penting. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita akan ngobrol dengan Bapak Mario. Halo Bapak, apa kabar? Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di sini. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, harus dalam keadaan sehat. Ini masih awal tahun, jadi kita harus awali dengan semangat dan sehat. Harus kuat. Betul sekali. Dan tentunya kami juga mengharapkan seluruh sahabat Kompas.com di luar sana yang sedang menyaksikan talk show ini juga semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Oke Pak Mario, kan tadi kita khusus di topik kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Dan pastinya kan Bapak Mario ini merupakan VP Sales dan Marketing dari Paramount Petals. Iya. Nah mungkin boleh dong Pak diceritain sedikit di tengah mudahnya berbisnis online pada saat sekarang kita sudah selesai masa pandemi, orang udah semua beralih online, sekarang jualan juga jauh lebih gampang dari rumah. Kira-kira untuk tempat usaha dalam memilih properti khususnya ruko apakah ini masih diperlukan? Dan kira-kira ke depan potensinya seperti apa nih Pak? Iya, jadi ini sebenarnya pertanyaan klasik ya Mbak Ovi ya. Jadi apakah masih perlu dibutuhkan ruang usaha atau ruko atau rumah sekalipun untuk berbisnis? Ya, sesuai namanya rumah toko. Pastinya memang secara peruntukan ya lebih fit atau lebih pas kalau memang kita membuka usaha itu di ruko. Ya, yang memang peruntukannya untuk usaha. Kalau di rumah kan memang peruntukannya untuk tinggal. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah masih dibutuhkan? Karena berkaca ke belakang 3 tahun kita mengalami pandemi, online-nya kencang sekali ya. Jualan orang hanya perlu melalui online. Nah, pertanyaannya adalah tetap karakter orang Indonesia kalau kita perhatikan, khususnya yang berusaha di F&B, food and beverage ya, makanan. Nah, kita lihat semasa pandemi memang secara persentase hampir 85% semua penjualan melalui online. Karena otomatis yang datang berkunjung ke lokasi berkurang dengan adanya pandemi. Tapi makin kesini kita sudah dibilang kita sudah lepas dari bisa lebih loose ya periode pandeminya. Nah, sudah kembali ke normal. Kalau kita lihat sekarang kita ambil contoh pengembangan kita sebelumnya di Gading Serpong, Paramount Gading Serpong. Kalau kita jalan-jalan malam-malam ke semua kawasan ruko, komplek ruko yang menyediakan berbagai macam F&B itu selalu full. Cari parkir susah, Mbak Ovi, kalau malam-malam kita ke Gading Serpong. Ini menandakan apa? Jadi memang kecenderungan orang Indonesia inginnya berkumpul, ya, ketemu sama teman, makan, menikmati hidangan langsung on the spot. Tapi tetap ada juga potensi orang membuka usaha melalui penjualan online. Nah ini lebih kepilihan, tapi melihat dari tren yang ada, saya rasa penting untuk para milenial, khususnya nih milenial entrepreneur kita sebutnya, yang ingin memulai usaha, memiliki satu brand dan establish tempat yang memang mereka bisa menunjukkan kita ada di sini. Jadi itu yang memang saya lihat masih menjadi tren yang sangat positif dan boleh diambil. Jadi intinya bentuk nyata atau mungkin lokasi itu juga dibutuhkan sebenarnya saat ini. Bukan hanya marketing dari sisi digital aja, tapi untuk dari segi apa ya istilahnya tuh harus ada tangible produknya gitu ya. Betul. Jadi kita harus bisa ngelihat langsung, merasakan langsung, experience langsung. Kalau kita ngomongin masalah bisnis. Terus kan kalau misalnya kita ngomongin masalah ruko, kemudian ada yang namanya lokasi. Lokasi yang strategis tentunya menjadi penentu keberhasilan bisnis itu sendiri nih. Nah menurut Pak Mario, apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan bagi pebisnis pemula atau mungkin bagi pebisnis yang sudah menjalankan bisnis sebelumnya? Iya, pastinya saat kita ingin memiliki usaha atau membuka tempat usaha baru yang kita lihat adalah lokasinya. Betul. Secara traffic seperti apa, secara potensi marketnya seperti apa.
Tapi kita juga harus, yang terpenting adalah kita melihat pengembangan kawasannya seperti apa sih, siapa yang mendevelop. Jadi developernya siapa, punya track record seperti apa, apakah sudah terbiasa mengestablish atau menghadirkan kawasan ruko untuk usaha. Jadi hal-hal tersebut memang yang terpenting. Dan yang kedua adalah dari aksesibilitas. Jadi akses menuju lokasi ruko tersebut apakah mudah? Ya lokasinya bagus tapi aksesnya jalannya harus memutar. Bahkan kena macet dulu, nah itu kan jadi penentu apakah memang orang mau datang dan berkunjung ke lokasi mereka. Jadi dua hal tersebut, siapa yang mendevelop kawasan tersebut dan juga aksesnya seperti apa. Nah itu yang paling penting selain lokasi. Menarik ya, jadi sebenarnya hal ini juga relate nih dengan episode sebelumnya yang kemarin kita juga sempat ngobrol dengan presidir dari Paramount Land, yaitu Pak Awi. Dia menyebutkan bahwa ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Aksesibilitas, kemudian lingkungan, sama yang terakhir konsep. Nah mungkin ini juga relate dengan materi yang Bapak Mario sampaikan terkait dengan hal-hal lain selain lokasi yang perlu kita perhatikan dalam menentukan ruko atau mungkin tempat berbisnis kita. Nah kemarin juga Pak Awi juga sempat menjelaskan kalau misalnya Paramount Petals ini baru saja memperkenalkan produk terbaru komersial perdananya mereka. Boleh ya Pak diceritakan sedikit Pak terkait Paramount Petal ini? Iya, Paramount Petal ini merupakan pengembangan terbaru dari Paramount Land. Jadi kalau sebelumnya kita mengetahui Kota Gading Serpong yang sudah lebih dari 40 tahun didevelop oleh Paramount Land. Nah, Paramount Petal hadir tepat 1,5 tahun yang lalu. Tepatnya di bulan Juli 2021, saat pertama kali kami memasarkan klaster hunian pertama yaitu Aster. Nah saat ini kita sudah memasarkan 3 klaster perumahan dan saat ini kita lagi memasarkan komersial pertama yaitu Kaliko Square. Jadi kalau huniannya sudah tersedia pastinya butuh support perimbangan. Kota baru itu layaknya pasti harus ada hunian, komersial, juga nanti hiburannya. Nah itu fasilitas ini yang kami hadirkan di tahun ini yaitu Komplek Ruko Kaliko Square. Oke, jadi huniannya sudah ada, rukonya sudah sedang dibangun. Akan dipasarkan. Nah terus kira-kira keunggulannya apa nih Pak? Mungkin bagi sahabat kompas.com di sana kan penasaran apa sih keunggulannya ruko dari Paramount Petals ini? Iya, Kaliko Square ini pertama keunggulannya adalah ini merupakan ruko perdana. Artinya belum ada nantinya kalau memang para calon pembeli ingin membuka usaha, belum ada usaha sejenis yang memang sebelumnya ada. Jadi masih banyak varietas pilihan jenis usaha yang bisa nantinya dihadirkan untuk para pembeli. Dan yang kedua adalah Kaliko Square ini terletak di boulevard jalan utama dari Paramount Petal sisi selatan. Nah, saat ini memang akses utama kita masih melalui sisi selatan, yang nantinya akan terkonek ke sisi utara, yang langsung direct akses tolnya akan kita bangun di tahun ini juga. Jadi itu ada 2 kelebihan utama yang memang dihadirkan oleh Kaliko Square. Oke, berarti ini bisa dibilang the next Gading Serpong gitu ya? Yes. Atau mungkin bisa dibilang kawasan Sunrise Property begitu ya Pak ya? Jadi ini merupakan kawasan baru dengan fasilitas yang sudah dilengkapi dan difasilitasi khususnya dari Paramount Petals gitu ya Pak. Nah berarti ruko di Paramount Petals ini udah cocok banget nih bagi seluruh sahabat kompas.com yang ingin berbisnis di sini. Bisa langsung lihat-lihat langsung ya Pak berarti ya? Bisa. Nah mungkin untuk informasi lebih lengkapnya, aku penasaran nih Pak terkait dengan harga, tipe, program, atau mungkin promo-promo yang sedang dijalankan saat ini. Iya, untuk Kaliko Square ini kita sudah mulai memasarkan atau membuka pendaftaran dari tanggal 3 Februari kemarin. Jadi memang unit yang kami tawarkan sangat-sangat limited, tidak banyak. Hanya 25 unit di tahap pertama. Jadi memang karena letaknya yang berada di boulevard utama, otomatis secara jumlah juga kita tidak provide terlalu banyak. Ya, nah per hari ini jadi memang sudah yang daftar sudah oversubscribe, sudah hampir menyentuh 40. Jadi tapi nggak usah khawatir karena memang mekanisme penjualan yang kami miliki adalah dengan sistem undi. Jadi mau mendaftar di awal ataupun di akhir nantinya akan memiliki kesempatan yang sama. Nantinya 25 unit yang kami taruhkan di awal pastinya akan dipilih oleh yang mendapatkan nomor urut pertama sampai 25. Nah, jadi masih ada peluang sampai dengan tanggal 22 nanti. Nah, silahkan mendaftar. Nah, kalau tadi ditanya kelebihannya apa, kita menyediakan cara bayar yang memudahkan para millennials untuk memulai usaha baru. Nah, kuncinya adalah kemauan nih, Mbak Ovi. Jadi, kadang ruko ini kan salah satu
instrumen investasi di properti juga yang sebenarnya sangat-sangat menjanjikan secara return atau capital gain-nya. Nah, kita untuk Kaliko Square menyediakan pilihan cara bayar yang sangat-sangat ringan. Jadi ada selain promo-promo cara bayar, DP-nya juga bisa dicicil sampai 6 kali, yang mulai dari 10% sampai 20%. Dan juga kita memberikan insentif buka usaha. Jadi contoh misalkan Mbak Ovi membeli ruko di Kaliko Square, dalam waktu 3 bulan setelah serah terima unitnya, kita akan menambahkan insentif usaha sampai 35 juta. Jadi lumayan buat nama-nama interior itu bisa kita provide. Selain itu juga kita akan menyediakan free biaya pengelolaan lingkungan sebesar 5 juta. Itu bisa dipakai untuk kurang lebih sampai 1 tahun. Jadi yang ingin membuka usaha di awal, kita menyediakan tadi kemudahan cara bayar, dan juga kita bekerja sama dengan hampir semua bank yang memberikan pilihan bayaran melalui KPR. KPR, ya. Baik. Tapi untuk kisaran harga sendiri di kisaran berapa, Pak? Untuk Kaliko Square ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi untuk Kaliko Square kita ada 2 tipe ukuran. Jadi ada yang lebar 4, panjang kaflingnya 12 dan 4,5 kali 15. Harga kita mulai dari 1,7 miliar. Baik. Jadi sangat-sangat masih affordable ya, untuk KPR yang masih bisa diambil 20 tahun misalkan, itu angsurannya bisa di belasan juta per bulannya. Kalau kita memulai usaha, otomatis income dari usaha kita bisa mengcover untuk biaya KPR-nya. Baik. Tapi mostly yang udah masuk itu bisnis F&B aja atau selain F&B juga jadi bisa? Hampir semua usaha kita perbolehkan. Hanya ada beberapa seperti mungkin bengkel, terus bahan bangunan. Jadi kita memang karena ini merupakan sisi mukanya dari Paramount Petals Selatan, nah kita lebih selektif dalam memilih jenis usahanya, karena ini merupakan facingnya dari Paramount Petals. Oke, menarik sekali ya. Dan ini nih, jadi jangan khawatir, ditunggu sampai tanggal 22 nanti ya Pak. Karena nanti sistemnya diundi, jadi jangan khawatir kalau misalnya bagi seluruh sahabat Kompas.com yang baru saja mendaftar di sini di Paramount Petals, tetap mendapatkan kesempatan pastinya ya untuk menjadi 25 tenan yang akan dipamerkan sebagai wajah barunya di sini. Oke, nah terus tadi Bapak Mario sempat mengatakan juga bahwa ruko ini adalah salah satu bentuk investasi. Ya kan, jadi saya penasaran nih Pak, apakah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bentuk investasi seperti rumah atau mungkin ada perbedaannya nih Pak? Jadi ruko merupakan ya salah satu jenis dari properti yang selain kita memang untuk berusaha sendiri, pastinya juga kita akan bisa untuk recurring income atau kita sewakan. Ya banyak contohnya, ada beberapa orang memang sangat dia sangat dengan ruko tuh pasti mau selalu ambil dibanding rumah. Kenapa? Karena secara capital gain-nya mungkin beli sekarang serah terimanya 20 bulan lagi harganya udah naik ya minimal 30%. Karena memang supply yang tersedia juga limited ya. Sedangkan demand-nya banyak. Nantinya akan mengcover beberapa klaster yang sudah ada. Ditambah lagi penambahan klaster selanjutnya. Nah itu jadi secara potensi income ke depannya selain bisa disewakan ataupun kita menunggu kenaikan dari nilai propertinya tersebut juga itu sangat terbuka besar. Ya, jadi kita mengambil contoh seperti ruko-ruko yang sudah ada di Gading Serpong yang didevelop oleh Paramount juga. Ya, jadi pada sekarang ada 2 lokasi yang memang prime yang sedang hits, yaitu kawasan Pisa Grande dan Sorrento Square. Kalau Mbak Ovi sering main ke Gading Serpong pasti tahu lokasi tersebut. Ya, jadi pada saat mereka membeli di tahun lalu ya di kisaran harga 1,5. Dan sekarang setelah terima itu harga naik 2 kali lipatnya. Itu menunjukkan apa ya? Potensi capital gain untuk ruko itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau dibilang better mana, lebih baik mana antara ruko dan rumah? Sama, semua tergantung tadi lokasi, akses, konsep dari developer dan siapa yang mendevelop. Oke, dan sebenarnya tujuan dari kita berinvestasi juga menjadi hal penting ya Pak ya. Jadi sebenarnya pengen dijadikan tempat hunian saja atau tempat berbisnis. Tapi kalau misalnya untuk tempat berbisnis alangkah lebih baik di ruko ya tadi ya seperti Bapak bilang. Karena nilai investasinya bisa 2 kali lipat hanya dengan perbedaan dalam kurun waktu 1 tahun. 1 sampai 2 tahun. Iya, 1 sampai 2 tahun. Wow, itu tinggi sekali loh Pak. Tinggi sekali. Nah terus kalau misalnya untuk pengajuan KPR sendiri Pak, apakah ada perbedaan dalam pengajuan KPR rumah dengan KPR ruko? Atau mungkin apa saja nih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk KPR ruko? Oke, maksudnya perbedaan antara pengajuan rumah dan ruko ya? Betul. Secara prinsip tidak ada perbedaan, sama. Ya memang ada beberapa bank yang menginginkan untuk ruko untuk uang mukanya lebih besar. Tapi in prinsip semua persyaratan hampir sama dengan pengajuan KPR untuk rumah hunian.
Jadi kalau untuk misalkan wira swasta ya dia harus ada surat izin usaha ya seperti biasa dan siup TDP-nya harus ada. Kalau karyawan pastinya dari slip gaji ya kan, terus ada surat keterangan karyawan tetap seperti itu dan pastinya ya berpenghasilan yang mencukupi dari nantinya nilai plafon yang harus disetujui seperti itu. Jadi in prinsip sama. Oh, prinsipnya sama. Tapi kira-kira nih kalau misalnya para millennials yang belum punya gambaran bisnis, belum pernah punya pengalaman menjadi entrepreneur, apa sih yang perlu diperhatikan dalam mengajukan KPR? Kayaknya gue perlu nih tempat ruko sebagai tempat bisnis usaha saya misalnya begitu. Tapi apa nih menurut Bapak sebagai orang yang cukup berpengalaman khususnya di dunia properti, apalagi kita lagi membahas soal ruko? Iya. Memang kalau kita lihat trennya sekarang untuk para millennials ya, kita sebutnya tadi entrepreneur millennials ya. Dan di Gading Serpong maupun di beberapa kawasan lainnya sudah banyak yang dalam tanda kutip melek investasi di properti. Biasanya kan mereka tuh kalau investasi portfolionya tuh lebih ke saham. Jadi kalau nongkrong di kafe buka laptop liatin portonya cat keren kayak gitu kan. Nah, kalau properti kan nggak kelihatan ya. Nah, tapi kuncinya di satu, dengan capital gain yang menjanjikan di properti khususnya ruko. Nah ini adalah salah satu pilihan instrumen dari investasi yang kadang millennials belum terlalu familiar. Nah kuncinya cuma tadi, mencari tahu dan kemauan untuk terjun di properti. Ya, tempat usaha sekarang banyak, jenis usaha banyak. Jadi tadi, apalagi di Kaliko Square terbuka berbagai macam pilihan jenis usaha karena memang belum ada sebelumnya. Ya, jadi mau buka coffee shop bisa, barbershop bisa, laundry bisa, jadi atau F&B sekalipun. Ya, kita melihat beberapa tren F&B yang hadir di Gading Serpong contohnya, kalau siang itu udah mulai antri dan kita tahu lah mau buka bebek, ayam bakar, apapun itu semuanya tuh pasti ada marketnya. Ya, dan intinya kuncinya cuma kemauan dan semuanya bisa dipelajari. Kalau millennials itu kan satu tanda kutip ya mereka tuh efektif dan istilahnya tuh agresif ya. Jadi semua dicari tahu dan pasti bisa gitu. Kuncinya kemauan itu aja sih. Kuncinya kemauan, apalagi ini demand-nya sudah ada, sudah disiapkan gitu ya. Huniannya juga sudah ada di situ. Jadi ketika kita ingin memulai bisnis jangan ragu, jangan sungkan, langsung saja kunjungi Paramount Petal dan di sana juga bisa mendapatkan promo-promo menarik dengan harga khusus pastinya ya Pak. Pasti. Iya, nah mungkin boleh dong Pak kasih closing statement terkait berbisnis di ruko ini atau memilih ruko sebagai tempat usaha bagi para millennials yang sedang menyaksikan. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pilihan investasi di properti khususnya ruko sangat menjanjikan ke depannya secara potensi kenaikan nilai investasi. Apalagi jika kita memutuskan untuk memulai usaha, pemilihan tempat pastinya sangat penting. Terus pengembangan oleh siapa dan juga pengalaman sebelumnya dalam mengembangkan kawasan tersebut. Jadi Kaliko Square hadir untuk menawarkan apa yang menjadi kebutuhan dari para calon investor. Nah, unitnya terbatas dan ambil secepatnya karena memang hanya sampai dengan tanggal 22. Oke, sampai tanggal 22 ini ya. Jadi jangan sampai terlewatkan seluruh sahabat kompas.com. Dan itu dia tadi diskusi akhir kita di episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Mario Susanto atas waktunya, informasinya sudah membuka mata kita seluruh sahabat kompas.com di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini, yang ingin berbisnis pastinya. Jadi jangan ragu untuk memilih ruko sebagai tempat usaha Anda karena ini juga dapat menjadi nilai investasi yang bisa menjadi 2 kali lipat ya Pak di tahun-tahun berikutnya. Oke, sukses terus untuk Pak Mario dan sukses juga untuk Paramount Petalnya. Baik sahabat kompas.com, semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat kepada sahabat kompas.com semua yang menyaksikan dan terus saksikan serta update informasi menarik terkait dengan dunia bisnis hanya di Ngulik Bisnis bersama kompas.com.